Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera, shalom. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan bagi kita pada hari ini, yaitu dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Ope padenggan hamuma dalan muna dohot pabahenan muna, jala tangihon hamuma suarani Jahoba de batamunai, asa marpangulahi rohani Jahoba, taringot tuhamagoan naung nilubahon nai Tuhamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua seruan Tuhan yang sangat penting kita renungkan hari ini melalui Nabi Yeremia pada saat ini. Yang pertama, seruan untuk memperbaiki tingkah laku. Tingkah laku dan perbuatan lahir dari pikiran kita. Apa yang selalu kita pikirkan biasanya akan keluar menjadi sebuah pola tingkah laku atau tindakan kita. Jika kita berpikir baik, maka akan keluar tindakan kebaikan. Sebaliknya, jika kita selalu berpikir yang jahat, maka tindakan kita pun akan jahat. Merubah tingkah laku dan perbuatan berarti kita harus merubah cara berpikir kita. Itulah yang kita lihat dari pergumulan Nabi Yeremia. Yeremia menekankan bahwa Israel tidak boleh memiliki dualisme kehidupan, yaitu ketika di bait Allah kelihatan rohani yang sangat luar biasa, namun ketika ia berada di luar kegiatan-kegiatan kerohanian, hidupnya tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sikap dualisme ini akan membuat mereka kehilangan kesempatan bersama Allah. Yeremia menyerukan pertobatan yang lahir dari pengenalan akan kejahatan dan tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi dalam nas ini hendaknya mengingatkan kita agar waspada pada sikap seperti yang ditunjukkan umat Israel terhadap firman Tuhan. Mereka diingatkan supaya bertobat, namun tidak didengarkan. Diberikan penghukuman karena kejahatan, tetapi juga tidak didengarkan. Sehingga tidak jelas sebenarnya apa maunya mereka. Keinginannya supaya diberkati, namun tidak mau bertobat dari kejahatannya. Tentu Tuhan tidak menginginkan dirinya dipermainkan. Hal yang sama bisa terjadi pada kita pada zaman sekarang ini. Orang yang ingin kaya tetapi tidak mau bekerja, ingin pintar tetapi tidak mau belajar, ingin sehat tetapi tidak menjaga pola hidup sehat, ingin diberkati tetapi tidak mau mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan hal yang kedua yang sangat penting menjadi seruan firman Tuhan hari ini, yaitu dengarlah suara Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Alkitab begitu sering menekankan tentang keseriusan umat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Seperti dengarkanlah hai orang Israel, Ulangan pasal 6 ayat 4. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Yohanes 10 ayat 27. Pasanglah
bertelinga untuk pengajaranku. Mazmur 78 ayat 1. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Kemudian juga Tuhan Yesus dalam menekankan kesungguhan umat Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan, juga dinyatakan dengan perumpamaan bahwa firman Tuhan itu seperti benih, dan kita seperti tempat benih yang ditaburkan. Ada orang yang mendengar firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, ada yang jatuh di semak berduri, dan bahkan ada yang jatuh di bebatuan. Yesus juga menekankan tentang pentingnya firman Tuhan ketika mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lukas 4 ayat 4. Firman Tuhan itu begitu berharga dalam kehidupan manusia, bahwa firman Tuhan itu adalah kabar baik dari segala kabar yang pernah dan akan didengar, peringatan yang penting dari segala peringatan yang penting yang ada, nasihat yang paling berharga dari segala nasihat yang pernah ada, pengetahuan yang paling dalam dari segala pengetahuan yang ada. Setiap firman yang kita dengar dan lakukan tidak akan pernah sia-sia, sebagaimana dikatakan Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Bahwa firman Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup ini dan akan berbuah di waktunya, maka hendaklah kita memberikan diri kita digembalakan oleh firman Tuhan yang menuntun kita pada jalan kebenaran. Kedua seruan ini berkumandang pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbaikilah tingkah lakumu dan dengarkanlah suara Tuhan. Memperbaiki pola pikir kita dengan mengisinya dengan firman Tuhan, sehingga pikiran kita dikuasai, ditaklukkan oleh firman Tuhan. Maka pikiran kita akan berbuah dalam pola laku kita, sebagaimana buah yang diinginkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maka perbuatan kita akan seturut dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari pertobatan bagi kami. Setiap waktu kami butuh pertobatan untuk kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami senantiasa untuk mendengar suara Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan kami semua dalam hidup kami hari ini. Biarlah setiap langkah kami berkenan bagi nama Tuhan, sehingga dalam perlindungan Tuhan kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Tolong kami ketika kami dalam penderitaan, kesukaran dan pergumulan. Biarlah suara Tuhan yang senantiasa menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.